kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah olahraga tadi kayaknya ya. Senam dikit. Iya. Mohon izinnya saya ingin mewawancara Ibu tentang praktik pengambilan keputusan. Boleh. Terima kasih Bu. Boleh kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bisa Ibu membedakannya ya? Tentu kita melihat sudah selama menjadi kepala sekolah, masalah itu tentu banyak. Iya. Ya, bisa timbul dari siswa, dari guru, dari masyarakat, lingkungan, dari orang tua, bisa saja dan sudah terjadi. Ya, kita bisa melihat kalau dia itu dilema etika, tentu permasalahan itu kita anggap kedudukannya benar. Bagaimana kita mengambil keputusan dari masalah tersebut. Sedangkan untuk dilema rujukan moral itu rujukan moral itu tentu ada yang memang benar dan ada yang salah. Semuanya sudah dialami ya. Sudah dialami. Apalagi Ibu sudah lama ya menjadi kepala sekolah. Nah, terus jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang dilema etika tadi? Keputusan kepala sekolah itu diawali tentu dengan informasi-informasi atau klarifikasi dari permasalahan yang ada. Pertama mungkin kalau itu siswa dari guru mata pelajaran, dari wali kelas, dari BK, baru kita berembuk. Setelah itu baru kepala sekolah bisa memutuskan apa yang terbaik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Ya, seperti tadi misalnya yang selalu menjadi masalah kita adalah ketika kita kenaikan kelas. Iya, pasti ada kelas itu pasti banyak masalah yang dilaporkan oleh wali kelas ketika mau rapat kenaikan kelas. Nah, masalah-masalah tersebut banyak sekali yang membuat kita dilema untuk mengambil keputusan. Misalnya ada anak yang memang dia punya kemampuan, secara akademik dia punya kemampuan, tetapi anak tersebut kehadirannya di sekolah sudah memenuhi kriteria untuk dia tidak naik kelas. Berawal dari masalah tersebut tentu kita akan klarifikasi. Yang pertama mungkin kita akan nanya wali kelas, kenapa anak bisa seperti itu? Karena wali kelas bertanggung jawab sebelum BK untuk mengetahui bagaimana latar anak tersebut. Nah, kalau anak tersebut memang punya latar keluarga yang broken katakanlah, atau memang mereka mengharuskan dia tidak bisa ke sekolah. Nah, di sana itu adalah dilema kita untuk membuat keputusan. Sementara aturan memang kita penuhi, sedangkan anak ini juga harus tetap bersekolah dengan masalah-masalah yang ada. Nah, tetapi kepala sekolah tidak serta-merta. Yang harus kita lakukan tahapannya adalah tadi mengambil informasi, setelah itu berembuk sesama. Mungkin semua guru kalau sudah di sana, kalau kenaikan kelas itu semua guru berhak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, BK juga harus tahu masalah anak ini, pasti dia sudah tahu kalau sudah sampai hampir 15% tidak masuk sekolah itu BK harus tahu. Baru setelah itu kita membuat keputusan yang diputuskan oleh kepala sekolah. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika tadi? Yang sangat efektif itu adalah kebersamaan. Kebersamaan kita mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, BK, semuanya yang ada di sekolah ini
kita minta pendapat atau apapun sebelum kita memutuskan suatu Iya, keputusan. jadi saling kerjasama. Iya, dalam betul. keputusannya. Jadi tidak hanya keputusan sendiri ya. Jadi apakah Ibu sama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam mengambil penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa? Iya, tidak bisa kita langsung ada masalah, ada keputusan, tidak bisa, dan itu tidak baik nanti di akhirnya. Banyak tahapan yang harus kita lewati. Tadi yang pertama itu tentu memang kita klarifikasi dari pihak mana sesuai dengan masalah yang ada. Setelah itu kita berhukum harus bagaimana keputusan yang akan kita laksanakan atau kita ambil agar menjadi sebuah keputusan yang baik, tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Kalau ya jadwalnya misalnya bisa jadi hari ini kita klarifikasi, mungkin besoknya kita pemanggilan orang tua, kemudian rembukan mungkin dengan siapa-siapa yang harus dirembukan dari masalah ini, baru bisa diputuskan. Oh iya. Terus adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Ya tentu saja dari informasi dari guru-guru, dari guru BK, guru mata pelajaran, orang tua, bahkan masyarakat lingkungan sekitar sekolah. Jadi itu mereka yang membantu ya. Nah dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik untuk mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja dari berbagai masalah kita akan mengambil hikmah dan akan membuat kita lebih bijak dan lebih dewasa, sehingga membuat keputusan itu terus menerus lebih bijaksana, bisa membuat lebih bijak, lebih dewasa lagi. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu atas waktunya. Semua pertanyaan sudah saya tanyakan dan saya terima kasih sekali Ibu bisa meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Maya. Kayaknya udah barusan olahraga ya Pak ya? Iya, hari Jumat hari ini kan? Iya, Jumat olahraga. Ini Pak, saya mau minta izin mau melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan pembelajaran Pak. Iya, siap Bu. Ya, jadi boleh ya Pak ya? Iya. Makasih Pak atas izinnya. Boleh kita langsung mulai wawancaranya ya Pak? Iya, silakan Bu. Nah, gini Pak, kami mau bertanya selama ini bagaimana Bapak sebagai Kepala SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan ini, apakah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral Pak? Ya. Jadi untuk menemukan kasus yang Ibu Maya sampaikan tadi, itu kami menugaskan yang pertama menyampaikan kepada guru mata pelajaran di dalam kegiatan KBM supaya Bapak dan Ibu itu membuat suatu buku kasus. Ya, jadi dari buku kasus itu diselesaikan pada waktu itulah, misalnya dicatat harinya kapan, tanggalnya kapan, kasusnya apa. Nah, sehingga diselesaikan. Masih juga terjadi diberikan kesempatan 3 kali anak itu ditangani oleh guru mata pelajaran. Kalau masih juga maka ya dia dilaporkan ke wali kelas Bu. Wali kelas juga masih juga terjadi, maka kasusnya itu kita sampaikan guru BK bersama bersama ibu BK dengan kepala sekolah mendapatkan kasus itu. Jadi identifikasinya diserahkan ke guru mata pelajaran, guru
wali kelas dan guru BK. Jadi di sini sama-sama bisa membedakan mana yang dilema etika dengan mana yang merupakan bujukan moral. Iya. Ya. Terus bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama jika bertemu dengan kasus-kasus yang sama-sama memiliki kebenaran, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, jadi terhadap kasus-kasus yang sama-sama bernilai benar, nanti kita mengambil keputusannya, Bu ya. Ya. Dalam pengambilan keputusannya, yang pertama Bu, kita harus komitmen dengan aturan yang sudah kita buat. Ya, komitmennya. Ya, komitmen. Jadi aturan yang sudah dibuat, baik guru maupun siswa, ya komitmen dengan itu. Nah, nanti kalau misalnya masih terjadi, misalnya dalam aturan kita buat anak yang KKM-nya lebih dari 3, Ya. misalnya tidak naik kelas, Ya. gitu ya. Nah, jadi nanti kalau itu terjadi, ya kita belum juga langsung memutuskan anak ini tinggal kelas, misalnya. Tapi kan kita lihat dulu bagaimana dari perilakunya. Ya, tinjau dari sisi lain. Sisi lain, perilakunya ternyata anak ini karakternya bagus, kehadirannya bagus, terus dia berkontribusi di dalam membawa nama baik sekolah. Nah, jadi artinya itu kita sampaikan ya untuk ya dinaik kelaskan gitu. Walaupun dari segi kawan-kawan mengatakan ya dia itu benar juga, artinya benar dia itu tidak naik kelas karena nilainya kurang. Jadi ya, tapi kan itu tadi kan kalau ada faktor yang lainnya, maka kita Yang juga benar. Ya. benar juga, maka ya kita musyawarahkan, kita sampaikan kepada kawan-kawan, ya mungkin kita berpihak kepada siswa. Ya, Ya, sesuai intinya dengan ya kurikulum merdeka sekarang, itu ya. kan berpihak kepada siswa, pemerintah. jangan siswa Dirugikan. dirugikan. Iya, Ya. iya. Jadi itu mungkin. Iya, iya. Jadi Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Mungkin bisa diceritakan kembali yang tadi. Iya, yang langkah-langkah dari itu tadi Bu ya. Jadi Iya. langkah-langkah yang kita lakukan di samping tadi sudah disampaikan mengidentifikasi tadi Bu ya. Nah, jadi ya kita menyampaikan itu tadi apa aturan-aturan itu, aturan-aturan yang ada di sekolah ini Sampaikan. ya kita sampaikan kepada murid. Kita mungkin di dalam kelas itu ada tata tertib, sudah tertera tata tertib apa yang tidak boleh. Kalau ini termasuk pelanggaran ringan, ini pelanggaran sedang, ini pelanggaran berat, nah sudah ada semua itu. Dan Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui itu, ya, dan dia sudah tahu gitu, ya, sehingga dia lebih mudah menemukan kasus-kasus itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khusus untuk kasus dilema etika? Iya. Jadi yang kalau yang dianggap efektif itu ya kita berdasarkan hasil musyawarah. Iya. Gitu. Jadi berdasarkan hasil musyawarah kami kepala sekolah ya, karena guru SMP 2 ini banyak, ada yang sudah senior, bahkan ada yang sudah mantan kepala sekolah juga. Dan pengalamannya Iya, juga jadi banyak, ya, Pak? jadi kita mintai pendapat sehingga dengan kawan-kawan itu dia dapat menerima, ya tidak ada lagi yang pro kontra. Kalau sudah dibicarakan sudah bersama, ya, Pak, ya. bersama. Jadi hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika itu? Nah, Tantangan. jadi ya itu yang apa tantangan itu yang memang masih kita temukan. Iya. Beberapa katakanlah guru ya, atau tenaga pendidikan yang lainnya dia yang belum apa masih mementingkan
kepentingan Sendiri. sendiri-sendiri itu. Padahal kita ini kan ya tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan siswa lah yang utama. Iya. Itu kan artinya Berpihak pada murid ya berpihak tadi. pada murid ini ya tidak ada pilihan nomor satu artinya. Jangan sampai kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai guru lah yang gimana memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa itu. Kebutuhan Ya, siswa, kebutuhan kepentingan siswa. mereka. Kalau kita kalau kebutuhan, kalau menurut kita kalau ada apa anak yang bermasalah ya sudah kita keluarkan misalnya kan gitu. Tapi kan kita tidak seperti itu. Iya, kasihan ke muridnya Iya, ya, Pak. ya, karena mungkin kebutuhan siswa ya sudah lain zamannya, Bu, lain zamannya. Jadi mungkin cara kita mengajar harus berubah kan? Iya, Ya, sesuai dengan sesuai perubahan perubahan zaman. Kalau zaman dulu ya mungkin masih boleh jewer segala macam. Kalau ini kan tidak boleh lagi. Iya. Ya, jadi ya kebutuhan siswa itulah yang diutamakan. Yang diutamakan ya, Pak. Jadi tantangannya kadang bersama benar dihadapi ke Teman sejawat ya, sama guru itu belum dia masih memahami ya, bahwa sekarang ini dalam kegiatan pembelajaran misalnya Iya. ya, kita kan harus berpusat kepada murid, terus anak yang berkarakter. Anak kan karakternya beda-beda kan, Iya, gitu ya. diferensiasi. Pembelajaran yang Pembelajaran diferensiasi diferensiasi, itu. ya. Jadi kadang-kadang guru ngambil masih yang Ya, ceramah masih aja, padahal satu model saja. satu ya, model, Pak. jadi gitu, Bu. Jadi Iya, gitu. kendala itu. Tapi Tantangan. seiring dengan waktu, Mudah-mudahan bisa ya mudah-mudahan kalau diatasi nanti bersama. sudah mungkin sudah kurikulum merdeka semua. Sudah Kalau semuanya. ini kan Masih baru ada yang kelas 2013. 7 saja yang dilatih kan gurunya. Iya. Kelas Kelas 8 8 belum, iya, kelas 9 9 belum. Jadi memang wajar lah, Bu, ada pro Iya, kontra iya. itu. Kemudian Pak, apakah Bapak di SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Apakah Ya. langsung menyelesaikannya atau Ya. tidak, atau ada programnya atau gimana prosedurnya, Pak? Ya, kalau terjadwal ataupun terprogram itu kita belum, Bu. Tapi kita kalau menemukan semacam kasus yang dilema tadi, maka kita ya harus menyelesaikannya dengan lebih cepat. Nah, dengan harapan ya anak itu lebih cepat dia berubah. Mungkin dari selama ini yang kurang disiplin menjadi disiplin, yang karakter selama ini kurang baik menjadi lebih baik. Ya. Jadi kita langsung eksekusi, Bu. Langsung eksekusi, tidak menunda ya. Karena tidak ada jadwal tertentu Ya, karena tidak ada jadwal ya. Karena kita belum juga kadang-kadang kasus itu belum kita temukan langsung kan? Iya. Iya. Tapi setelah ada kasus, Nah baru kita segera bertindak ya, dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Ya, guru, mungkin Iya. orang tua murid. Iya, orang tua murid, komite sekolah. Jadi adakah Pak kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Nah, jadi yang sangat berpengaruh itu Pak Abu, kita yang pertama di sekolah ini kan ada wakil-wakil kepala sekolah, Iya. terus ada guru senior, Ya. terus kita kan ada pengawas sekolah, Bu, Iya. pengawas sekolah, ada komite sekolah. Nah, dari itu kita kadang-kadang menyampaikan, kadang-kadang kita dalam menangani satu kasus ada pengawas datang, nah kita sampaikan jalan keluarnya, nah, sehingga semakin banyak yang menyelesaikan kasus yang Membantu. ya itu akan membantu, Bu. Sangat membantu ya Pak. Iya. Nah dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan dilema etika itu Pak? Nah, jadi kalau saya mengambil suatu kesimpulan pembelajaran yang dapat dipetik
dalam menemukan suatu kasus-kasus itu, hendaknya kasus-kasus itu kita harus diselesaikan dengan hati nurani. Ya, dengan hati nurani. Artinya Tidak emosi. Iya, tidak emosi. Artinya kalau ada anak yang pemalas kan, ataupun anak yang melawan, nah itu kita anggap sebagai anak kita sendiri. Iya. Anak kita sendiri. Anak sendiri. Nah, artinya kalau itu misalnya terjadi kepada diri kita, nah bagaimana itu? Kan kita akan rugi kan? Ya, jadi segala sesuatunya itu diselesaikan dengan hati nurani, dengan berpedoman pada regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada ini kita turuti, dan kita tidak langsung memvonis. Misalnya kalau anak memang nilainya sudah kurang, tidak naik kelas misalnya, kan tidak akan begitu. Jadi kita harus hati nurani, sehingga kalau kepala sekolah itu menerapkan aturan di sekolah itu dengan baik, dengan hati nurani, maka anak itu tidak akan ada yang dirugikan. Tidak ada dan dengan sendirinya anak itu dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi mungkin itu Jadi pasti hikmahnya tadi bisa membuat melatih kita menjadi lebih dewasa juga. Betul, ya. betul. Dengan adanya banyak mengenangani kasus dilema itu. Iya. Aduh, ini makasih banyak Pak sudah pertanyaannya sudah Bapak jawab, sangat membantu dalam tugas kami sebagai CGP Angkatan 6 ini Pak. Ya. Sekali lagi kami sama-sama. terima kasih Pak. Mudah-mudahan CGP-nya sukses. Amin. Terus ya mungkin kami sudah senior kan, nah, menggantikan CGP inilah yang menggantikan kepala sekolah yang sudah hampir purna bakti. Setidaknya belajar dulu, kaminya belajar dapat ilmu yang banyak dari sini ya. Ya Pak, makasih banyak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Maya Francisca, MPD. Saya dari CGP Angkatan 61 Ibu. Mohon izin untuk mewawancarai Ibu berhubungan dengan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Baik, Bu Maya, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Ibu juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh ya Bu saya wawancara? Oke, silakan Ibu kalau ada yang bisa saya bantu. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung kayaknya Bu ya untuk pertanyaannya. Baiklah. Di sini pertanyaan pertama ini saya ingin menanyakan bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus itu apakah dia rujukan moral, bisa membedakannya ya? Ini pembedaannya atau identifikasinya ya. Jadi semua kasus itu kan ada yang datang gitu ya, ada yang kategori ringan, sedang ataupun berat. Jadi cara kami mengidentifikasinya itu semua kasus itu dari bawah, yang dimulai dari bulu tiket. Dari bulu tiket, kemudian kalau misalkan kategorinya ringan itu masuk diselesaikan pada hari ketiga. Nah, akan tetapi ketika dia sudah naik kategorinya ringan, sedang ataupun berat, dia naik ke wali kelas, ada pemanggilan orang tua, kemudian naik lagi ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, BK gitu. Itu cara saya
keputusan di sekolah di SMP 13 ini, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama, misalnya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, semuanya terselesaikan dengan alur kasus yang sudah kami sepakati. Di ruang BK itu ada, baik diketahui orang tua, seluruh dewan guru maupun siswa itu sendiri, karena di awal masuk ketika daftar ulang itu ada tanda tangan semua tata tertib. Ketika terjadi pelanggaran maka harus diselesaikan sesuai dengan apa tindakan yang diambil sesuai dengan apa yang sudah kami sepakati, seperti itu, Mbak. Kalau pada kasus yang sama-sama ada nilai kebajikannya, misalnya ngambil keputusan ini dia benar, tapi diambil keputusan yang lain juga dia benar, jadi sama-sama mengandung kebenaran ini, kira-kira langkah prosedur dalam mengambil keputusannya gimana? Baik, ketika terkait misalkan dengan masalah hukum ya, tata tertib itu di satu sisi memang kita ada benarnya peraturan itu, tapi di sisi lain kita juga mengambil keputusan itu harus dengan musyawarah, Bu. Jadi kita panggil wali muridnya, kita panggil orang tuanya, kemudian komunikasi dengan guru BK, kemudian ya kita harus terakhir kita harus rapatkan dengan seluruh dewan guru yang ada, guru-guru yang mengajar, wali kelasnya. Nah, seperti itu. Bagaimana keputusan yang terbaik adalah keputusan yang kita ambil bersama-sama, semuanya enak gitu. Semuanya iya, kita musyawarahkan mana yang terbaik untuk semua gitu. Oh ya. Jadi apa selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus yang dilema etika? Ya, kita mendengarkan dari semua pihak sendiri-sendiri ya, Bu ya. Iya. Bagaimana versi si anak, bagaimana versinya orang tua. Kadang-kadang dua orang itu berbenturan, Berbeda versinya. bagaimana versi gurunya, Iya. wali kelasnya ataupun guru yang lain yang mengajarnya. Itu harus kita dengerin semua, Bu. Yang jelas komunikasi gitu ya. Komunikasi itu sangat penting ya Bu, biar sama-sama tahu menunggu permasalahan sebenarnya ya Bu. Iya ya. Nah, selama ini kira-kira menurut Ibu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu apa, Bu? Iya, sering jadi tantangan. Kadang-kadang saya berhadapan dengan orang tua yang tidak mengerti hukum, yang mau menang sendiri atau tidak paham akan rule-rule atau tata tertib yang ada di sekolah maupun alur penanganannya. Itu yang kadang-kadang menjadi kendala kami. Kemudian ada juga orang tua yang sudah berpisah, ya, broken home itu banyak sekali di sekolah kami. Anak-anaknya yang jadi korban kadang-kadang. Iya, kadang-kadang ibunya nggak tahu anaknya berada di mana, ayahnya nggak tahu, ada yang tinggal sama neneknya, seperti itu. Itu kadang-kadang menjadi kendala sehingga campur tangan orang lain itu tantangan terberat kami. Apalagi misalkan sudah masuk ke ranah hukum. Nah, itu juga tantangan bagi kami dan semuanya akan terlibat. Tapi alhamdulillah dengan alur kasus yang ada kami menjadi lebih spesifik dan tetap pada garis aturan yang ada, seperti itu. Jadi tantangan tadi bisa diatasi ya. Nah, apakah Ibu di sekolah ini memiliki sebuah takala atau sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, langsung diselesaikan atau tidak, atau ada programnya gitu, Pak? Oh ya, untuk kasus yang saya hadapi memang kita punya aturan di awal ya. Kita sosialisasikan dengan seluruh dewan guru, dengan semua warga sekolah, dengan siswa, dengan murid, dan bahkan dengan orang tua. Nah, ketika terjadi kasus itu nggak ada jadwal-jadwalan, Ibu. Jadi kita nggak punya jadwal harus menyelesaikan kasus di awal semester atau di akhir semester. Kalau tidak ada kasusnya, apa yang mau dijadwalkan?
13 merupakan sekolah penggerak yang pertama di Iya, Pusat. betul. Empat ini SMP 13 di bawah pimpinan Ibu Ani. Ya, mudah-mudahan, tapi saya tidak bukan ini sekolah bukan yang terbaik, jadi saya maksimalkan saja kinerja saya dengan bersama Keren. guru. Oh iya, keren sekali Bu. Nah Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apakah ada orang-orang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah sekaligus membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Banyak sekali Bu faktor-faktor yang memudahkan saya. Karena apa Bu? Karena saya punya sistem, dan sistem ini sudah bergerak dan berjalan, dan sudah disadari dengan guru-guru, siswa. Ketika sistem itu sudah berjalan, kepala sekolah itu ringan saja dia masuk kategori apa ya. Jadi intinya kemudahan yang saya dapatkan itu dari tim saya sangat solid. Saya mempunyai rekan-rekan yang bisa berada di tempatnya menangani kasus dengan alur yang tepat. Itu yang menjadi kekuatan saya. Teman-teman saya memegang tangan saya sehingga kasus terberat pun akan kami hadapi secara bersama-sama. Itu yang merupakan inti kendali dari kekuatan yang kami miliki di sekolah ini. Jadi Ibu bersama tim yang solid itu saling membantu, bahkan meringankan pekerjaan Ibu ya dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Harus Ya, hebat Bu, keren. Nah Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran atau hikmah apa yang Ibu dapatkan pada pengambilan keputusan kasus dilema etika? ya. Pelajarannya, Iya, pelajaran hikmahnya. hikmah yang saya ambil itu pengalaman itu sendiri Bu. Pengalaman menghadapi kasus-kasus itulah yang paling berharga bagi saya. Itulah yang saya pelajari, dan itu menjadikan jam terbang semakin tinggi. Kita belajar dari pengalaman tadi. Pengalaman itu intinya Bu ya, dan pengalaman itu bisa kita alami. Ketika satu kasus selesai, kasus kedua muncul lagi, kita akan lebih mudah menghadapinya. Dan itu sudah biasa bagi kepala sekolah. Kasus apapun, seberat apapun, dari jam terbang tadi, apalagi saya sudah 7 tahun, sudah banyak sekali kasus yang saya hadapi. Kemudian ya bukan hanya belajar dari pengalaman kita, pengalaman orang lain, membaca, googling, sharing, itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Jadi bisa semakin menambah kedewasaan, menambah wawasan Bu ya, belajar dari pengalaman kasus ini. Saat mendapatkan kasus yang lain bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya, alhamdulillah Ibu, wawancara kita sudah kita lakukan dan sudah selesai semua pertanyaan, sudah Ibu jawab dengan sangat. Saya kok jadi termotivasi juga dari Ibu dalam mengelola sekolah ini ya, Bu. Dari sekolah yang saya lihat dari awalnya dulu, sekolah ini kan mungkin tidak begitu dikenal. Nah dengan Ibu Ani, pertamanya Ibu Ani menjadi guru berprestasi, akhirnya jadi kepala sekolah berprestasi ya, sampai ke nasional ya, sampai ke itu juara 1 tingkat nasional, keren banget. Nah, alhamdulillah banyak juga pembelajaran yang kami dapatkan dari wawancara ini. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan juga bisa menjadi pembelajaran untuk yang lain juga. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu atas Ya, waktunya. sama-sama Bu Maya, semoga sukses nanti